Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-140 dalam kajian tentang sejarah ekonomi, bagaimana ekonomi mengubah tatanan masyarakat dunia. Baraya, sebenarnya banyak sekali di antara kita sekarang kalangan moralis yang mengatakan bahwa ya apalah uang bukan segalanya, uang gak akan dibawa ke akhirat, itu masalah duniawi dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya masalahnya tidak hanya sesimpel itu. Dalam sejarah dibuktikan sebaliknya, bahwa budaya, bahkan agama, dan ideologi yang kita kenal sekarang sebagai ideologi politik, ideologi hukum, dan sebagainya, itu hampir 100% terkait dengan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah uang. Sekarang kita akan paparkan bagaimana kronologi sejarah uang bukan sebagai uangnya, tetapi sebagai entitas yang mengubah tatanan masyarakat dunia. Yuk kita mulai. Tak lama setelah masyarakat mengenal uang, kita langsung disodori pada sebuah gagasan sistem ekonomi yang dikenal belakangan sebagai feodalisme. Di dalam feodalisme disebutkan bahwa yang paling penting itu adalah tanah. Jadi ukuran kekayaan seseorang itu adalah kepemilikan tanah. Semakin banyak tanah yang dia miliki, semakin kaya dia. Semakin sedikit, semakin miskin. Bahkan banyak orang yang tidak memiliki tanah sama sekali. Feodalisme ini muncul karena masyarakat pada waktu itu belum maju. Mereka kebutuhannya hanya terbatas pada kebutuhan-kebutuhan fisik, misalkan makan, minum, dan sebagainya. Maka semakin banyak tanah yang dia miliki, semakin banyak yang bisa dia garap untuk menjadi lahan pertanian. Semakin banyak lahan yang bisa dia garap untuk lahan peternakan. Orang yang tidak memiliki tanah otomatis akan menjadi sangat ketergantungan pada orang yang memiliki tanah. Biasanya terjadi simbiosis di sana, di mana orang yang memiliki tanah akan mempersilahkan orang-orang yang tidak memiliki tanah untuk menggarap tanah itu sebagian. Karena itulah orang yang menggarap tanah menjadi sangat ketergantungan pada tuan tanah. Disinilah feodalisme itu berubah dari sekedar sistem ekonomi menjadi kultur, bahkan menjadi agama. Baraya, misal begini ya, ini simpel tapi ngeri. Orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa itu punya sejarah feodalisme yang sangat kuat. Dan kita bisa lihat bukan hanya dalam ekonomi, tapi dalam penamaan sekalipun. Misal begini, kalau orang kaya itu namanya wajib panjang, bagus, bermakna kuat. Bahkan sebagian maknanya dikaitkan dengan makna-makna ilahiyah. Wiranata Kusuma. Nah, itu kan udah keren, udah bagus, udah besar gitu. Bahkan semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi kebangsawanannya, itu namanya harus lebih besar lagi, lebih dalam tanda kutip, lebih ilahiyah lagi. Ngarso dalam ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono Panglima Inggalogung Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifah Jumeneng ingkang kaping 9 ingkang Yogyakarta Hadiningrat misalkan. Itu nama Sultan Jogja sebelumnya. Kenapa namanya harus bisa sedemikian panjang? Karena itu bangsawan besar. Karena ada dalam sistem feodal, maka bahkan penamaan itu pun mensimbolisasikan bagaimana kemampuan dia untuk mengakses kekayaan dan kekuasaan. Yang miskin-miskin mah ikhlas saja dengan nama Uye, Uu. Teman saya ada namanya AA, ada yang namanya II. Ada OO gitu. Ternyata saya juga baru kenal kemarin istri saya memperkenalkan bahwa ada temennya yang namanya Pak EE. Jadi lengkap AA, II, UU, EE, OO. Nah, itu berarti, saya mohon maaf ya, berarti di masa lampau di era feodal itu berarti kakek keturunannya itu adalah dari kasta rendah begitu. Di zaman feodalisme, kalau ada orang sampai kurang ajar ngasih nama anaknya lebih daripada seharusnya, daripada statusnya, maka biasanya si anaknya itu kena kualat, sakit-sakitan, apa gitu. Kan di Indonesia terbiasa ya, kalau ada anak dikasih nama, terus sakit-sakitan, ganti nama, yaitu karena namanya dianggap terlalu bombastis untuk ukuran statusnya. Dulu di zaman revolusi, ada seorang pahlawan nasional yang dilahirkan sebagai namanya adalah Muhammad Siddiq. Tapi karena sakit-sakitan diganti jadi Urip Sumoharjo. Dan ternyata memang benar di masa belakangan beliau ganti agama, pindah agama gitu. Jadi nama itu harus disesuaikan dengan kondisi asli itu gitu. Kalau statusnya jelek, namanya jangan dibagus-bagusin. Begitupun kalau namanya bagus, jangan sampai dikurangin jadi jelek gitu. Soekarno itu waktu kecil namanya kan Kusno. Aduh, itu terlalu jelek untuk seorang bangsawan pada waktu itu. Ganti jadi Soekarno. Ternyata benar jadi bangsawan besar di masa depan gitu. Jadi
feodalisme itu mengakar bahkan masuk sampai spiritual, ramalan, religius, dan lain-lain. Nah, tetapi orang Eropa belakangan sadar bahwa sistem feodal itu bukan yang terbaik. Ternyata alat pengukur kekayaan itu bukan tanah. Ada yang lebih penting dan lebih berharga daripada tanah, yaitu uang. Inilah memunculkan sistem merkantilisme atau merkantilisme. Dibuatlah sebuah mekanisme gimana caranya agar uang kita menumpuk dalam jumlah banyak, tapi kita tidak mengeluarkan uang. Ide ini memunculkan sebuah prinsip bahwa harus memperbanyak ekspor dan mensedikitkan impor. Memperbanyak ekspor berarti semakin banyak uang yang kita terima, dan mensedikitkan impor berarti semakin sedikit pengeluaran uang yang kita keluarkan. Uang yang dimaksud di kala itu adalah emas. Nah, gagasan merkantilisme inilah yang kemudian mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan dan penjajahan ke negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain. Kan kalau kita menjajah, maka kita bisa mengekspor tapi nggak usah mengimpor. Ketika merkantilisme Eropa datang ke Indonesia, ada kekacauan yang harmonis. Kekacauan harmonis gimana? Maksudnya begini, Baraya. Kan Indonesia pada waktu itu masih feodal, masyarakat Eropa sudah merkantilisme. Ketika orang-orang Eropa datang ke Indonesia untuk menjajah, mereka hanya menjajah masyarakat kecil dan bangsawan dibiarkan saja untuk bekerja sama dengan mereka. Maka penjajahan di Indonesia sebenarnya adalah penjajahan baik oleh kalangan feodal atas bangsawan dan para merkantilis asing yang menjajah masyarakat kecil. Itulah pola dari peperangan perlawanan Indonesia atas penjajah itu sama. Kalau yang dirugikan adalah penjajahnya, maka terjadi perang besar. Kalau yang dirugikan adalah bangsawannya, maka terjadi perang besar. Tapi kalau rakyat yang dijajah habis-habisan sampai mati, itu tidak akan terjadi perang besar. Perang di Ponorogo itu yang dirugikan adalah bangsawan, iya kan? Perang Patimura itu yang dirugikan kan Belandanya, itu perang. Tapi kalau misalkan tanam paksa, itu 40 tahun sampai ribuan puluhan ribu orang di Grobogan di Demak mati kelaparan, itu gak ada perlawanan sama sekali karena rakyat yang disengsarakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Indonesia sedang feodal, jadi masyarakat kecil disengsarakan, jangan melawan. Dan orang barat berpikirnya merkantilisme, yang penting gua dapat duit sebanyak-banyaknya. Misalkan kalau Baraya berkunjung ke orang-orang Jawa dan menemukan ada begitu banyak makanan yang harus manis-manis rasanya, sampai muncul kenapa sih orang Jawa suka sama makanan yang manis-manis. Sebenarnya bukan gara-gara mereka suka sama yang manis-manis, tetapi secara historis mereka makan yang manis-manis itu karena terpaksa. Di era tanam paksa dulu, mereka dipaksa nanam tebu, bahkan padi-padi sawah-sawah yang mereka miliki harus digusur untuk menjadi perkebunan tebu. Nah, ini menyebabkan mereka banyak yang mati kelaparan. Yang bertahan hidup hanya orang-orang yang makan tebu, yang makan manis. Jadi terbiasa sudah kondisinya seperti itu. Nah, betapa kejamnya merkantilisme, tapi apa boleh buat, dia mengubah sejarah masyarakat, bahkan mengubah kultur masyarakat. Nah, di situ pun orang-orang Eropa sadar lagi. Inilah perbedaan antara orang Eropa dan orang-orang kita, orang-orang Asia pada umumnya. Orang Eropa itu selalu menemukan celah dari kesalahan dirinya sendiri, kemudian mencobanya untuk mengubah. Sedangkan orang-orang Indonesia, orang-orang Asia, ketika dia menemukan celah kesalahan dirinya sendiri, dia tutupi. Itu aib, ditutupi. Jadi tidak ada perbaikan selama berabad-abad. Ya gitulah. Tapi balik lagi, orang Eropa menemukan celah bahwa ada kesalahan fatal dalam sistem merkantilisme, yaitu bahwa yang paling penting itu bukan uang, tapi mesin uang. Jadi kalau kita punya uang, ternyata kata orang Eropa baru sadar, kita mau mensedikitkan impor sesedikit-sedikitnya pun tetap kita mengeluarkan uang, karena kita sebagai makhluk biologis kita membutuhkan segala hal, dan sebagai makhluk yang berpikir kita membutuhkan kesenangan dan sebagainya, dan itu menguras uang. Maka orang-orang Eropa berpikir bagaimana caranya mengabadikan uang. Dan inilah yang akhirnya memunculkan kapitalisme. Yang paling penting bukan uang, tetapi alat penghasil uang. Dalam hal ini aset atau modal. Bagaimana cara kerja kapitalis? Saya menciptakan perusahaan yang sangat besar. Saya gaji dengan jumlah besar ahli pemasaran, ahli konstruksi, ahli di bidang direksi dan sebagainya. Kerjaan saya tinggal guling-guling saja di kamar sendirian, terima laporan, terima laporan, terima laporan. Nah, mereka semuanya bekerja untuk saya. Saya menghamburkan uang sebanyak-banyaknya pun, itu si perusahaan akan memberikan kepada saya penghasilan yang juga sangat banyak. Nah,
Disinilah kekaisaran kapitalisme berkembang. Ternyata kapitalisme lebih enak daripada feodalisme dan merkantilisme. Tetapi kapitalisme ini memunculkan keserakahan yang tidak ada batasnya. Maka muncullah paham-paham lain yang mendampingi kapitalis. Ada yang mengkritik, sebagian lain yang mengcover bagaimana caranya agar kapitalis relatif lebih bermoral. Misal, kapitalisme itu memunculkan feminisme. Kenapa bisa feminisme? Gini ceritanya, ketika pabrik-pabrik bermunculan di perkotaan, itu mereka membutuhkan sumber daya pekerja dalam jumlah yang sangat banyak. Semakin banyak pabrik-pabrik karena kapitalis sedang berkembang pada waktu itu, semakin banyak tenaga kerja yang harus disedot. Sampai pada masa tertentu di Inggris, sudah tidak lagi tersedia laki-laki produktif untuk bisa dipekerjakan di pabrik-pabrik itu. Tetapi para kapitalis terus menumbuhkan pabrik-pabriknya, menumbuhkan perusahaan-perusahaannya untuk mendapatkan mesin uang sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya bagaimana si kapitalis mikir gimana caranya supaya pekerja saya tersuplai dengan memadai. Akhirnya mereka menggenjot, oke, perempuan kalian juga bisa kerja di luar rumah, ayo kerja. Maka si perempuan-perempuan itu dipekerjakan di pabrik-pabrik itu. Ketika si perempuan dipekerjakan di pabrik, si anaknya kan terlantar. Banyak tuh yang jadi kriminal. Tapi masalahnya belum selesai sampai situ. Ketika si laki-laki dan perempuan sama-sama dipekerjakan di pabrik, dan si kapitalis itu masih tetap pengen memenuhi keinginan keserakahannya, maka mereka berpikir, ternyata perempuan itu lebih enak dipekerjakan daripada laki-laki. Karena perempuan dibayar lebih murah, lebih mudah diintimidasi, gak akan berani demo. Mereka kalau demo dikasih kecoa langsung bubar. Kemudian perempuan lebih sabar dicaci maki dan lebih setia pada perusahaan, kan begitu. Maka dari itu perempuan tetap bekerja, laki-lakinya dipecati untuk menambah pekerja perempuan lebih besar lagi. Coba sekarang urutannya adalah si perempuan bekerja di perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu membutuhkan tenaga besar, tapi membutuhkan kejelian dan kedetailan khas perempuan. Si laki-lakinya diam di rumah saja, nunggu, dan si laki-laki itu disuruh ngurus anak. Si laki-lakinya stres, anaknya stres, ibunya juga stres yang bekerja. Akhirnya, London dan Inggris pada waktu itu dilanda huru-hara yang luar biasa. Karena semua masyarakatnya stres, dan itu muncul gara-gara kapitalis. Tetapi keluar dari zona stres itu, para perempuan muncul. Mereka menyatakan pembuktian diri bahwa perempuan pun bisa bekerja seperti halnya laki-laki. Dan di situ perempuan tidak usah lagi patuh pada laki-laki seperti di era feodalisme. Mereka berkata bahwa kamilah sekarang yang bekerja untuk menyuapi para laki-laki dan anak-anak kami. Feminisme berkembang lebih jauh lagi, nanti akan kita bahas kapan-kapan ya di tema yang lain. Tetapi feminisme memiliki akar yang kuat dari gejala kapitalisme yang merajalela di dunia pada waktu itu. Pertama, feminisme. Kemudian muncul juga saudara dari kapitalisme, yaitu komunisme. Pada waktu itu sudah ada pemikiran tentang sosialisme, tetapi ketika kapitalisme merajalela dan mereka terkesan sangat serakah, Karl Marx yang hidup di zaman itu berpikir keras bahwa ini bukan contoh masyarakat yang ideal untuk ada di masa depan. Masyarakat seperti ini akan chaos, dan bagaimanapun karena dunia menurut Karl Marx itu dikendalikan oleh konflik, maka pasti akan terjadi perang di masa depan antara orang pemilik uang dengan orang pemilik mesin uang, antara bourgeois melawan proletar. Tapi ketika benar-benar terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta apa yang terjadi di antara keduanya, krisis Malaysia itu, maka orang-orang di seluruh dunia berpikir kembali bahwa sebenarnya kapitalisme memang punya masalah besar, ada lubang menganga di situ yang harus segera ditutup, bahwa kapitalis itu terlalu tidak bermoral. Dibutuhkan sebuah sistem yang harus mengerem agar moral itu tetap dipertahankan di tengah-tengah keserakahan. Saya ambil catatan penting di sini Baraya, bahwa ideologi-ideologi yang berkembang dan berkuasa di dunia sekarang yang bisa bertahan itu adalah ideologi yang mengakomodasi hasrat keserakahan manusia. Misal gini, liberalisme sekarang berkuasa di seluruh dunia, iya kan? Kenapa? Karena dia mengakomodasi hasrat manusia untuk hidup seenaknya. Kapitalisme sekarang berkuasa. Kenapa? Karena kapitalisme itu mengakomodasi hasrat dan keserakahan manusia. Demokrasi itu kenapa sekarang merajalela di dunia? Karena itu mengakomodasi hasrat manusia untuk berkuasa dan memiliki kewenangan.
orang-orang berpikir lagi karena kapitalisme memang punya lubang besar, harus ditutup dengan sesuatu, dan akhirnya di situ menghasilkan gagasan-gagasan ekonomi yang akan sulit lagi untuk didefinisikan di masa depan. DNA utamanya adalah kapitalisme, tetapi kapitalisme ini sudah tidak lagi benar-benar tidak manusiawi seperti sebelumnya. Misalkan muncul Keynesian. Keynesian itu kapitalisme, tapi ada beberapa bagian yang disuarakan oleh komunisme. Misalkan tentang pajak progresif, kemudian perlindungan kepada buruh, ada undang-undang dan sebagainya. Nah, kan sekarang sudah masuk ke dalam sistem itu. Makanya Baraya, saya mau kasih sedikit pesan bahwa kapitalisme di zaman sekarang itu bukan lagi kapitalisme yang dulu. Kita bisa saja menyebut bahwa kapitalisme yang sekarang itu bukan lagi sebuah kapitalisme, tetapi percampuran dari begitu banyak ide dan gagasan, gali lubang tutup lubang, untuk menutup segala masalah-masalah yang ada di dalamnya. Karena ketidakjelasan sistem ekonomi ini tetapi DNA aslinya masih kapitalis, maka ini dimanfaatkan lagi. Contoh yang lain, misal sistem ekonomi syariah. Apakah benar itu sistem ekonomi syariah? Tidak, sebenarnya begini. Para kapitalis berpikir ketika muncul fatwa dari para ulama bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram. Mereka berpikir gimana caranya ngambil duit sebanyak-banyaknya dari kalangan religius, tapi mereka dilarang untuk ngambil dari bank kita. Ketika mereka berpikir, tercetuslah ide, oh ya udah kita manfaatkan aja fatwa itu. Akhirnya mereka mendirikan bank syariah. Bagaimana caranya? Prosedur-prosedur yang digunakan oleh bank itu diganti namanya, istilahnya menjadi istilah Arab. Selesai, jadilah bank syariah. Jadi maaf ya, membohongi orang religius itu kadang-kadang sangat mudah gitu. Jadi premanisme, kasih sorban, jadi nahi mungkar gitu. Pelacuran, kan nggak boleh, dikasih istilah nikah siri, maka itu jadi syariah gitu. Ini juga kapitalisme, ganti aja istilah-istilahnya semuanya jadi istilah Arab, jadi syariah gitu. Makanya kita lihat, kalau Baraya mau tahu, pemilik bank syariah yang gede-gede itu kan pemilik yang sama dengan bank-bank konvensional. Ya tapi ya itu mah terserah Baraya aja, silakan. Saya juga menabungnya di situ. Tetapi apapun yang terjadi di dalam sistem kapitalisme, mereka telah mengubah dunia menjadi wujud yang seperti sekarang. Jadi ketika kolonialisme dan imperialisme mereka itu yang digerakkan oleh merkantilisme ternyata gagal, mereka langsung memutuskan dekolonisasi. Jadi tahun 1940 sampai 1950 mereka melepas semua tanah jajahannya. Jadi kalau ada orang Indonesia sekarang bangga karena sedang melawan Belanda dan akhirnya Indonesia merdeka karena perjuangan bangsa kita sendiri, sebenarnya dalam catatan sejarah yang dalam sudut pandang ini, jangan GR. Indonesia mau memerdekakan diri mau tidak juga pasti akan diberi kemerdekaannya. Sama seperti Malaysia. Malaysia nggak lawan-ngelawan, diberi kemerdekaannya. Mereka menjajah kita dengan cara yang lain. Cara yang oleh Soekarno disebut sebagai neokolonialisme dan neoimperialisme. Mereka menjajah kita, mendapat uang dari kita tanpa mengorbankan tentara, tanpa mengorbankan waktu dan lain-lain. Dulu di zaman penjajahan Belanda, di zaman politik etis aja misalkan ya, Belanda dapat sekitar 600 triliun per tahun dari Indonesia. Sekarang Singapura, Amerika, Cina, Australia itu dapat ribuan triliun tanpa mereka mengirimkan pasukan ke Indonesia. Dan sekarang kita pakai ekonomi apa? Ekonomi yang basicnya adalah kapitalisme, tetapi definisinya sudah benar-benar tidak jelas karena sekarang sudah berkembang terlalu pesat. Tapi sekarang kita akhiri dulu saja videonya. Ini pengantar, nanti saya beneran bikin videonya ya nanti. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain. Maaf videonya tiba-tiba terpotong karena itu anak teriak-teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.